Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam ya ketika kalian menonton video ini. Nah, udah lama ya saya nggak membuat video dubbing seperti ini ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan Kawasaki Ninja ZX25R ya, yang tahun 2023 atau generasi kedua ya. Di video saya sebelumnya kan saya sudah pernah membahas untuk review mengenai ZX25R yang model terbaru ini ya, atau generasi kedua. Bagi kalian yang belum menonton, saya akan taruh linknya di deskripsi bawah ya. Jadi untuk video kali ini, kelebihan dan kekurangan kalian bisa simak sampai selesai ya. Dan saya akan bahas dari kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan pertama yang paling dicari motor ini oleh orang lain adalah mesinnya ya. Karena untuk saat ini satu-satunya di Indonesia yang dipasarkan motor 250cc 4 silinder segaris. Jadi menurut saya sih hal yang sangat menarik dan bisa dibilang hal baru untuk sebuah motor yang resmi dijual di Indonesia ya. Yang mana sekarang kan kebanyakan yang sport itu 2 silinder. Nah, Kawasaki hadir dengan 4 silinder. Jadi dia punya dua jenis ya. 4 silinder ini dengan yang sebelumnya ada 2 silinder ya, Ninja 250 Fi. Nah, kenapa banyak orang yang suka 4 silinder? Nomor satu adalah suaranya sih. Suara khas 4 silinder itu sangat merdu dan halus banget gitu loh. Dan yang unik adalah ini karena 250cc, raungan mesinnya itu lebih melengking gitu loh ketimbang 600cc dan apalagi 1000cc. Lalu dari karakter tenaganya juga oke banget ya. Dia overbore. Jadi tenaga atasnya itu nendang banget. Bahkan putaran mesinnya sangat tinggi hingga 17.000 rpm. Ya maklum lah ya, karena ini 250cc 4 silinder, karena jumlah silindernya itu banyak dan volumenya itu kecil. Jadi putaran mesinnya tuh bisa lebih tinggi ketimbang yang 600cc atau 1000cc. Fitur dari mesin motor ini juga cukup banyak. Yang pertama ada quick shifter, lalu ada assistant slipper clutch, lalu ada electronic throttle valve. Jadi nggak pakai kabel ya, dia pakai sensor. Dan juga ada power mode atau riding mode. Nah, untuk quick shifter tadi ya, itu berlaku untuk tipe yang SE ABS dan juga yang tipe RR. Kalau yang tipe standar itu belum ada ya. Dia masih standar, gak ada quick shifter. Tapi yang jelas sih, yang nomor satu yang dicari di motor ini adalah jumlah silindernya yang 4 itu ya. Yang menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar motor sport 250cc. Yang kedua adalah desain. Kalau bicara desain sih dibandingkan dengan model sebelumnya itu sama saja ya, nggak ada bedanya. Dan kalau kita lihat Ninja ZX25R itu sangat familiar dengan keluarga Ninja yang lain ya, atau bahkan beda tipe. Misalkan seperti Versys itu kan juga seperti ini ya modelnya, terutama yang depan. Jadi ini seperti bahasa desain baru Kawasaki sih. Memang kalau kita lihat dulu itu ketika pertama kali muncul desain seperti ini seperti aneh ya. Tapi lama-kelamaan kok malah lebih bagus gitu loh. Dan juga seperti halnya motor Kawasaki zaman dulu ya. Itu desainnya tahan oleh zaman. Jadi meskipun usianya sudah bertahun-tahun itu masih tetap keren. Walaupun nanti akan muncul model baru. Kelebihan yang ketiga adalah dimensi. Dimensi Kawasaki ZX25R ini ya, secara bentuk dia itu lebih kecil ketimbang yang Ninja 250 yang 2 silinder. Cuman ini kecil tapi padat banget itu loh, terutama bagian fairing itu ya. Itu kan dia menutupi mesin yang mana mesinnya tuh sangat besar. Jadi benar-benar nggak ada ruang sama sekali ya. Beda halnya dengan yang versi 2 silinder yang kelihatan emang lebih besar, tapi kelihatan lebih kosong gitu loh dalamannya. Kalau ini benar-benar padat, nggak ada ruang kosongnya sama sekali. Dan karena dimensinya kecil, cocok lah ya untuk postur rata-rata orang Indonesia yang nggak terlalu besar.
Jadi pas lah kalau misalkan naik motor ini nggak terlalu besar motornya. Selanjutnya adalah kaki-kaki. Nah, untuk Kawasaki ZX25R ini ya, dari segi kaki-kaki ya seperti halnya motor yang kelasnya di atasnya yang lain ya, yang 2 silinder. Ini kaki-kakinya lebih proper karena kita lihat yang depan dari suspensi dia pakai upside down, ya umum ya. Cuman upside down-nya ini dari Showa dengan fitur SFFBB yang sekarang juga dipakai di CBR 250RR ya. Kemudian yang unik adalah di bagian rem depan karena untuk kalipernya dia sudah model radial ya. Diapit dengan kaliper 4 piston. Jadi untuk pengeremannya dia lebih optimal ya. Lebih baik ketimbang yang pakai model aksial dan juga pakai kaliper 2 piston. Dan sudah ABS ya untuk tipe yang SE dan juga tipe RR. Lalu untuk bagian lengan ayun, nah dia model asimetris ya, model banana seperti itu. Jadi ya untuk motor sport ini sangat cocok sih daripada yang pakai sekedar besi kotak lurus gitu aja ya. Nah, balik lagi ke suspensi ya. Untuk suspensi Kawasaki ZX25R ini juga unik karena yang pertama yang belakang itu modelnya horizontal atau tidur. Jadi beda dengan yang 2 silinder yang kebanyakan itu vertikal ya atau tegak. Nah, ini modelnya horizontal. Dan untuk yang tipe RR karena yang lebih spesial ya, suspensi depan dan belakang itu bisa di setel. Itu ada kompresi, ayunan dan juga beban. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau selera kita. Oh ya, motor ini juga dilengkapi dengan KTRC ya atau Kawasaki Traction Control di semua tipe. Jadi ini berguna untuk kalian yang misalkan berkendara terlalu agresif ya, atau misalkan dalam kondisi cornering kalian kurang bisa mengatur tenaga mesin ini. Nah, supaya tidak selip juga ya, bisa terbantu dengan adanya fitur KTRC ini. Kelebihan selanjutnya adalah di bagian lampu. Nah, untuk ZX25R yang tahun 2023 ini ya, ini sekarang sudah full LED. Kalau lampu depan dan belakangnya sih masih sama ya. Dari pertama itu juga sudah LED. Yang berubah di sini adalah di bagian lampu sein. Itu yang lama kan dia pakai bohlam. Nah, sekarang dia sudah pakai LED. Jadi lebih modern, lebih futuristis dan juga lebih keren aja sih. Terutama yang belakang karena seinnya kan lebih mengecil, namun dia lebih terang ketimbang yang pakai bohlam. Kelebihan selanjutnya adalah di bagian info panel ya, yang sekarang dia sudah full digital, bukan hanya digital biasa, tapi ini sudah TFT color, jadi seperti layar handphone gitulah ya. Dan infonya juga lebih bervariatif. Yang pasti di sini ada fitur yang bisa dikoneksikan ke smartphone dan tampilan layarnya bisa dirubah ya, mode standar atau road ataupun mode race. Jadi membuat kita nggak bosan gitu ya. Kelebihan terakhir adalah di bagian kunci ya. Ini satu-satunya di kelas sport 250cc untuk saat ini, dimana dia nggak pakai pengaman magnet atau keyless, tapi pakai immobilizer yang mana itu sudah umum dipakai di motor-motor besar. Namun untuk kelas 250cc seperti yang saya bilang tadi, masih ZX25R yang pakai kunci seperti ini. Jadi meskipun bisa dibobol, motor tidak akan bisa hidup selama bukan kunci asli. Jadi bisa lebih mencegah terjadinya pencurian. Nah, itu tadi untuk kelebihan ZX25R ya, yang 2023. Sekarang saya akan bahas kekurangan Kawasaki Ninja ZX25R ini. Kekurangan pertama adalah mesin. Meskipun mesin ZX25R ini punya banyak kelebihan, tapi ada beberapa kekurangan yang saya rasakan ketika mencoba motor ini. Pertama dari torsi atau tenaga bawahnya itu bukan lagi lemah tapi kosong. Apalagi di RPM 4000 ke bawah itu motor sangat susah bergerak terutama di jalan menanjak. Jadi kita harus pintar-pintar jaga RPM di atas 4000.
Kalau tidak, motor akan susah jalan dan apalagi kalau kita posisi belok, bisa-bisa kita jatuh. Kemudian panas mesin ya. Motor ini selain kurang nyaman dipakai jalan santai karena torsinya kurang, panas mesinnya juga sangat terasa. Saya kemarin baru pakai 10 menit jalan santai itu di info speedometer sudah menunjukkan suhu mesin sudah mencapai 100 derajat Celcius. Dan panasnya itu terasa sampai ke paha. Tapi kembali lagi ya, kondisi udara di sekitar kita juga mempengaruhi. Kalau misalkan berkendara di tempat yang sejuk atau yang dingin, itu ya mungkin nggak akan terlalu panas. Tapi kalau di perkotaan, terutama di kota-kota besar yang cuacanya panas ya, dan juga berkendara di siang hari itu, wah itu makin kerasa sih panas mesinnya. Apalagi macet, wah itu cukup menyiksa sih. Mungkin untuk pengguna motor 600 cc ke atas biasa-biasa aja ya. Tapi untuk kalian yang pemula baru merasakan motor 4 silinder, wah itu mungkin akan kerasa banget sih panasnya seperti apa. Kekurangan selanjutnya adalah dimensi. Meskipun sebenarnya dimensinya itu kecil ya, tapi untuk berat dia sangat berat untuk sport 250 cc. Untuk yang tipe standar saja dia punya berat 180 kg. Kemudian yang tipe tertinggi, tipe RR ya, itu 183 kg. Jadi sangat berat karena untuk motor 250 cc yang sport ya, rata-rata itu sekitar 160 hingga 170-an. Ya wajar sih ya, karena motor ini kan 4 silinder. Mesinnya itu 4 silinder, jadi membuat berat motor ini lebih besar ketimbang yang 2 silinder. Jadi bisa dibilang ini bentuknya menipu beratnya ya. Bentuknya kelihatan kecil, tapi begitu dinaiki kerasa berat. Kekurangan selanjutnya adalah konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar Ninja ZX 25R ini untuk di kelasnya paling boros ya. Ya wajar sih karena motor ini kan 4 silinder, yang lain kan 2 silinder. Jadi semakin banyak silindernya ya semakin banyak pula konsumsi bahan bakar yang dibutuhkan. Nah, saya pernah mencoba motor ini, di info panelnya itu menunjukkan konsumsi bahan bakarnya 20,8 km per liter. Jadi ya bisa dibilang emang boros sih ya. Karena rata-rata 2 silinder itu kan yang 250 cc sekitar 25 km per liter. Kalau ini sekitar 20 km per liter. Kekurangan selanjutnya adalah perawatan. Kalau bicara perawatan, untuk servis berkala sih biayanya nggak jauh beda dengan 2 silinder ya. Hanya sedikit lebih mahal karena yang beda itu di pergantian olinya yang minimal sekali ganti harus beli 3 botol atau 3 liter. Karena kapasitas oli di mesin ZX25R ini 2,2 liter. Kalau pergantiannya disertakan filter oli, jadi membutuhkan 2,5 liter. Cukup banyak ya untuk motor 250 cc. Nah, bagi yang tinggal di daerah atau kota yang mungkin jarang atau bahkan tidak ada bengkel resminya, kalian harus sabar ya. Karena Kawasaki ini jaringan dealer dan bengkel resminya nggak sebanyak merek Jepang lainnya. Kalau harga spare part atau aksesoris original ataupun modifikasi sih cukup mahal di kelasnya. Kekurangan selanjutnya adalah di harga ya. Untuk ZX25R generasi kedua atau 2023 ini dibandingkan dengan model sebelumnya dia cukup naik ya. Untuk yang tipe standar saja on the road Jakarta sesuai website resmi Kawasaki Indonesia ya. Itu di harga Rp107.540.000. Dan untuk tipe tengahnya dia Rp125.700.000. Dan tipe tertinggi atau tipe RR ya, itu di harga Rp132 juta. Untuk sebuah motor 250 cc apalagi pabrikan Jepang ya, di atas 100 juta itu udah termasuk sangat mahal. Apalagi kalau kita bandingkan dengan yang 250 cc ya, rata-rata sekitar 70-an juta rupiah untuk on the road Jakarta. Ya jaraknya emang sangat jauh, tapi ya kembali lagi, apa yang kalian bayar itu yang kalian dapat. Karena ya kembali lagi ya, motor ini 4 silinder.
Jadi punya karakter tersendiri dan punya kebanggaan tersendiri lah ketimbang kalian beli motor 2 silinder. Oke, jadi mungkin seperti itu aja ya video bahasan saya mengenai kelebihan dan kekurangan Kawasaki Ninja ZX 25R tahun 2023. Jadi menurut kalian kesimpulannya bagaimana sih untuk motor ini? Dan kalau saya nilai ya, dari poin 0 sampai 10, saya nilai 8. Karena secara fitur dia banyak banget, tapi ada beberapa kekurangan yang sebenarnya itu kekurangan secara karakter ya, atau memang sebuah konsekuensi dari sebuah mesin, terutama mesin 4 silinder. Tapi untuk yang lain sih jadi idaman baru ya. Oke, seperti itu aja untuk video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojobibi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.